Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Rukpiansa, mewakili dari kelompok 4 untuk di mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya akan bantu untuk mempresentasikan materi 5, yaitu perihal dari perhitungan harga pokok pesanan. Sebelum nanti masuk ke pokok materi yang akan saya bantu sampaikan, terlebih dahulu saya akan bantu teman-teman memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yang dimana terdiri dari Tia Putri, Lia Feliana, Karina Jessica Lis, Meda Rosianti, Vincentia Jelita, Uswasul Hasana, Muhammad Barudin, Muhammad Topan, dan terakhir dengan saya, Rukpiansa. Perhitungan harga pokok pesanan. Perhitungan harga pokok pesanan yaitu setiap bidang kegiatan produksi pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Umumnya, tujuan utama suatu perusahaan adalah mendapatkan laba atau keuntungan yang besar. Setiap kegiatan produksi membutuhkan biaya produksi, karena biaya produksi ditunjukkan untuk memperoleh nilai ekonomis produk yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap perusahaan membutuhkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Perhitungan harga pokok pesanan. Jadi di sini nanti ada 8 materi pokok yang akan saya bantu jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama, yaitu tentang pengertian dan konsep metode. Yang kedua, yaitu perihal dari karakteristik biaya pesanan. Yang ketiga, kartu biaya pesanan. Yang keempat, pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan. Lanjut untuk yang kelima, yaitu perbedaan antara akuntansi perusahaan manufaktur dan akuntansi perusahaan dagang. Yang keenam, harga pokok produksi. Yang ketujuh, manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang delapan adalah kartu harga pokok atau job order cost sheet. Pengertian konsep pesanan. Pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari setiap pesanan maupun persatuan. Karakteristik pesanan. Di sini ada 6 karakteristik yang nanti saya akan bantu sampaikan. Yang pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifik pesanan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produk dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Yang keempat, yaitu total biaya produk dikalkulasi setelah pesanan selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Dan yang terakhir adalah akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya untuk setiap pesanan. Karena biaya diakumulasi setiap batch atau LOI, dalam sistem biaya, pesanan menunjukkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung serta biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk suatu pesanan. File kartu biaya pesanan yang belum selesai dapat berfungsi sebagai buku besar tambahan untuk persediaan dalam proses.
Syarat penggunaan metode harga pokok pesanan. Pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan, perusahaan yang melakukan produksi berdasarkan pesanan biaya, melakukan proses oleh produk sesuai dengan pesanan yang ada dari pihak luar. Biasanya perusahaan yang memproduksi berdasar pesanan adalah perusahaan percetakan, mebel, mesin, dan masih banyak lainnya. Syarat penggunaan metode harga pokok pesanan. Masing-masing pesanan, pekerjaan, dan produk dapat dipisahkan identitasnya secara jelas. Perlu dilakukan penentuan harga pokok pesanan secara individual. Yang kedua, biaya produksi dipisahkan ke dalam dua golongan, yaitu biaya langsung atau BBB dan BTKL, dan biaya tak langsung atau selain BBB dan BTKL. BBB dan BPTKL dibebankan atau diperhitungkan secara langsung setiap pesanan yang bersangkutan, dan sedangkan harga pokok setiap pesanan ditentukan pada saat pesanan selesai. Pengumpulan biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan. Perusahaan yang melakukan produksi berdasarkan pesanan biasanya melakukan proses produksi sesuai dengan pesanan yang ada dari pihak luar. Biasanya perusahaan yang berproduksi berdasar pesanan adalah perusahaan percetakan, mebel, mesin, dan masih banyak lainnya. Contoh. Jadi di sini teman-teman, kami bantu informasikan di sini ada contoh ya, di mana nanti teman-teman bisa melihat untuk cara perhitungan harga pesanan. Mungkin kalau misalnya nanti teman-teman ingin juga mempelajari, bisa dibantu screenshot dari contoh yang kami ambil atau yang kami buat dari kelompok 4. Perbedaan antara akuntansi perusahaan manufaktur dan akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan manufaktur dan akuntansi perusahaan dagang berbeda dalam hal rekening-rekening yang disajikan dalam laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Di samping itu, dalam perusahaan manufaktur harus membuat laporan biaya produksi. Perbedaan dalam neraca. Di dalam neraca perusahaan dagang, hanya terdapat satu rekening persediaan barang, yaitu persediaan barang dagang. Sedangkan rekening persediaan dalam neraca perusahaan manufaktur meliputi persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan persediaan suplai perlengkapan pabrik. Persediaan dalam laporan laba rugi. Perbedaan dalam laporan laba rugi antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur letak pada perhitungan harga pokok penjualan. Pada perusahaan dagang, barang tersedia untuk dijual, diperoleh, dan menjumlahkan persediaan awal dan pembelian bersih. Sedangkan pada perusahaan manufaktur diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal barang, jadi, dan harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah biaya yang terjadi dalam rangka untuk menghasilkan barang atau produk jadi yang siap untuk dijual. Biaya produksi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Menentukan harga jual yang akan dibedakan kepada pemesan, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan, memantau relasi biaya produksi,
menghitung laba atau rugi, Departemen Pesanan menentukan harga pokok persediaan barang, jadi, dan batang dalam proses yang disediakan neraca. Kartu harga pokok atau Job Order Cost Sheet. Kartu harga pokok merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk pengerjaan suatu pesanan dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Baik, teman-teman, sebelumnya sekian materi pembahasan yang kami dari kelompok 4 sampaikan, yaitu tentang materi perhitungan harga pokok pesanan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Kami dari kelompok 4, terutama saya Rukbiansa, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam kekurangan penyampaian materi ini. Semuanya terima kasih, selamat pagi.